Melihat dunia penjualan yang saya amati, ya, sebagai sales consultant dan sales system consultant itu saya melihat dan mengamati banyak bisnis-bisnis yang terutama mengandalkan sales team, ya, itu dropping banget ya. Kita nggak bicara brand-brand yang menengah ya, brand besar pun, ya, brand-brand yang cukup dikenal. Kalau saya sebut brandnya pasti Anda tahu, itu pun sama mengalami penurunan penjualan. Bahkan dropnya hampir ada yang saya dengar ya, saya lihat langsung ada yang dropnya lebih dari 50% compare to last year. Ya, padahal produknya cukup dikenal, brandnya cukup bagus ya, tapi penjualannya menurun, drop banget ya, bahkan lebih dari 65% compare to last year. So ini yang terjadi, this is the fact ya. So what I'm going to say to you in this video adalah setelah saya pelajari, setelah saya mengamati, ya ternyata ada 3 silent killer ya yang bisa menjadi pembunuh diam-diam untuk di sistem penjualan Anda. Dan ini sudah banyak yang terjadi. Saya sudah melihat juga banyak perusahaan yang sudah mengalami ini dan sudah mulai terjadi, dan mereka don't know what to do dan sudah terlanjur minus terus. Bahkan mereka sudah mengeluarkan beberapa tim, beberapa karyawan, merumahkan beberapa karyawan, dan mereka fokus ke lebih lean, lebih sedikit jumlahnya. Tetapi itu pun mereka belum tahu gimana cara melakukannya. Nah, ini adalah challenge banget buat leadernya. Jadi leader bisa aja karena penjualan turun dan drop, mereka meng-cut jumlah karyawan atau jumlah tim di dalam perusahaannya. Tetapi dengan jumlah yang sedikit pun, is not guaranteed that they will lead the team and bring back the value atau bring back the revenue of the penjualan. Nah, itu yang saya lihat. Jadi it's not about the jumlah yang berkurang, the quantity yang turun, tapi it's about gimana strateginya memimpin mereka-mereka yang lemah, memimpin mereka-mereka yang maybe they don't know what to do, ya, untuk bisa mengangkat lagi penjualan. Itu yang terjadi. Ya, so fokusnya bukan tentang jumlahnya sekali lagi, tapi fokusnya tentang bagaimana cara kita melitnya, ya kan? Nah, jadi dalam video ini saya akan sampaikan 3 silent killer, ya, pembunuh diam-diam yang bisa merusak sistem dan ekosistem di penjualan atau divisi sales Anda. So, yang pertama adalah the lone wolf. The lone wolf. Jadi serigala yang penyendiri. Serigala penyendiri itu adalah ibaratnya kalau dalam satu divisi penjualan, ini adalah super salesman-nya. Bisa jadi super salesman adalah owner-nya sendiri. Owner yang paling tahu produknya, owner yang paling mengerti customer-nya, owner yang bisa jualan produk yang mahal, owner yang mengerti spesifikasi, owner yang mengerti bagaimana cara menghandle customer ini, customer itu, dan berbagai komplain dia bisa handle. Makanya dia super salesman. Nah, tapi dia lone wolf. Jadi dia harus menanggung maybe 70-80% penjualan atau omset di dalam divisi tersebut, dia yang harus tanggung. Jadi kebayang ya, kalau Anda ini bisnis keluarga, ya, satu keluarga punya 3 orang gitu kan, atau 4 orang anggota keluarga, ya, yang kakak pertama di operational, kakak kedua mungkin di bagian R&D, yang ketiga di keuangan, nah yang keempat ini di penjualan. Nah, karena dia di penjualan dan dia menjadi the lone wolf, dia super salesman, jadi semua omset di perusahaan itu dia yang harus tanggung. Ya, kalau dia nggak jalan udah deh drop semua, karena timnya itu nggak bisa ngikutin dia. Dan dia sendiri punya profil, nggak tahu profilnya durian atau profilnya apel, profilnya jeruk, profilnya melon, itu susah diekstrak. Jadi si supervisor itu nggak bisa mengekstrak dari profilnya si super salesman ini, dan dia juga sendiri berusaha mengajari timnya, tapi nggak ada yang bisa sama dengan dia. Nah, itu yang membuat timnya jadi gapnya tinggi. Jadi bagaimanapun dia rekrut, bagaimanapun dia cari karyawan, cari sales yang tepat, tetap nggak bisa dapat tim yang tepat. That's the problem, right? So the problem is the lone wolf ini yang memiliki profil yang sedemikian unik, dengan mungkin dia punya cara, gaya, cara komunikasi, bagaimana humor dan sebagainya. That's his profile. Itu cannot be copy. Nggak bisa duplikasi. Dan dia merasa, I don't know how to do it.
Cuman sekarang kalau bayangkan kalau cuma mengandalkan super salesman dan the lone wolf ini, bagaimana kita bisa reach more customer? Itu yang pertama. Makanya saya sebut the silent killer, ya, the lone wolf. Nah, yang kedua, silent killer yang kedua adalah the miss waste, the missing waste. Jadi artinya sesuatu yang hilang, missing, dan jadi waste, ya, terbuang, sayang. Kenapa? Karena salesnya nggak bisa closing. Ya, dan mereka nggak tahu kenapa, ya, dengan caranya begitu, dengan gayanya begitu, dengan attitude-nya seperti itu, dengan cara komunikasinya begitu, nggak closing. Ya, memang mungkin punya mental yang bagus, tetapi nggak closing. Ya, nggak dapat customer, nggak bisa deal. Dan dia karena begitu dapat tekanan tinggi, wah mungkin di-push sama atasnya, ya bisa aja dikasih konsekuensi kalau nggak closing ataupun dikasih reward. Dia udah termotivasi. Tapi masalahnya karena wawasannya segitu-gitu aja, cara berpikirnya begitu aja, gayanya seperti itu juga, dia gunakan gaya yang sama, cara yang sama untuk presentasi ke prospek yang lain, untuk presentasi ke customer yang lain. Akibatnya apa? Ya nggak closing lagi. Setiap orang punya different value, different perception, different way of thinking. Ya, karena itu yang terjadi. Jadi banyak waste, banyak missing yang seharusnya Anda bisa dapat lebih besar. Anda bisa hitung. Si sales ini, ya, yang Anda bisa jadi kasih leads dia, misalnya sebulan dikasih 10, yang closing berapa? Nah, terus harusnya kan dia bisa mengakuisisi customer baru di luar yang leads yang dikasih. Itu tidak closing juga. Karena apa? Caranya sama. Ya kan? Nah, ada dikasih tahu caranya, tapi dia tetap pakai cara yang sama. Nah, dalam video ini saya ingin tambahkan sedikit. This is something that I find it funny gitu kan, dan mungkin ini sesuatu yang ya boleh dibilang ya mungkin jokes lah ya, tapi bukan jokes, tapi ini menurut saya real juga ya. Jadi gini, ada 4B ya, 4B tipe karakter orang. Yang pertama B-nya adalah buta. Ya, buta tuh begini, orang dikasih tahu, nih kamu jalannya ke sana ya, nih kamu langkahnya gitu ya. Ya, karena orang ini buta nggak ngelihat langkahnya. Jadi orang buta ini tadinya dia nggak tahu nih, buta gitu kan. Nah, terus ada coachnya yang buka, nih kamu ke situ, nah dia bisa melangkah. Karena tadinya buta, dia akhirnya melihat ke sana. Itu satu, B pertama buta. Tapi dikasih lihat dan dibukakan matanya, dia bisa lihat, dia bisa jalan. Ya, yang kedua adalah bodoh. Bodoh tuh gini. Jadi dia nggak tahu, saya nggak tahu, ya. Terus saya dikasih tahu nih cara, nih kamu begini nih, kamu langkahnya begini ya. Lalu nih kamu dikasih lihat nih strateginya begini. Oke Pak, iya Pak, oke Pak, iya Pak. Lalu waktu kejadian berikutnya atau next presentasi ketemu dengan customer, masih pakai cara yang sama. Berarti jatuh ke lubang yang sama, kan bodoh. Dikasih tahu caranya, dikasih tahu langkahnya, dikasih tahu strateginya, masih pakai cara yang sama. Ya, lupa cara yang baru atau nggak inget dikasih taunya apa, kan bodoh yang kedua. Ya, ini bukan, sekali lagi bukan menghina gimana, tapi ini analogi saya gitu ya. Saya juga kadang-kadang begitu, udah dikasih tahu cara, masih pakai cara yang sama, kan bodoh saya. Makanya hasilnya nggak bagus-bagus. B yang kedua. B yang ketiga adalah bebal. Bebal tuh gini, udah dikasih tahu caranya, dikasih lihat langkahnya, dikasih tahu strateginya, tapi dia pakai cara dia. Ya, kalau tadi bodoh kan mungkin dia lupa atau dia nggak inget atau mungkin lola gitu kan, loading lama gitu. Kalau ini tuh dikasih tahu caranya, dikasih buka langkahnya, dia pakai cara dia dan dia maksa pokoknya cara saya. Ya akhirnya nggak jalan. Itu bebal. Nah, ada B yang keempat. Nah, ini saya sebut dengan batu. Maksudnya gimana? Dikasih tahu caranya, dikasih lihat caranya, dikasih buka ininya, dia nggak gerak-gerak, gitu aja kayak batu gitu loh. Nah, itu yang kedua. Jadi, the silent killer yang kedua adalah missing waste. Jadi harusnya bisa dapat besar, harusnya bisa dapat potensi revenue tinggi. Tapi karena dia tadi, ya mengulang-ulang kesalahan dengan cara yang sama, dengan gaya yang sama, dan dia nggak mau berubah, ya sulit. Nah, itu bisa jadi membunuh diam-diam. Yang kedua. Yang ketiga adalah the glass jaw. The glass jaw. Apa itu the glass jaw? Anda tahu gelas ya? Itu kan kalau mungkin kebanting dikit atau kesentuh keras tik bisa jadi pecah. Jadi kayak strawberry lah, mungkin zaman sekarang kena
ada beberapa yang sebut generasi strawberry, tapi nggak semua ya. Nggak semua Gen Z menurut saya generasi strawberry. Mungkin ada beberapa yang seperti itu. Jadi rapuh secara mental. Kalau zaman dulu ya, zaman Gen X nih, zaman saya pernah melakukan dan sampai sekarang, kita tuh kalau penolakan tuh terus dan terus dan terus gitu kan. Ya, jadi terus dan terus dan terus dan terus sampai betul-betul si customernya bilangnya atau prospek bilangnya, awas tuh kalau sekali lagi follow up saya, gua bakar rumah lu. Nah, baru kita udahan tuh. Tapi kita terus dan terus dan terus. Itu pun juga belum tentu benar sih. Tapi secara mental lebih kuat, nggak terlalu rapuh. Bahkan kita urat malu tuh udah putus. Ya kenapa? Gue mau ketemu siapapun ditolak, it's okay lah. Namanya juga orang sales, ketemu aja, nothing tulus. Nah itu mentalnya begitu. Tapi mentalnya bagus, ya terus dan terus, tapi tidak coachable. Diajarin bebal. Nah atau diajarin bodoh tadi gitu kan, atau diajarin batu, atau bahkan kita buta, makanya nggak dapet. Tapi secara mental bagus. Nah, silent killer yang ketiga tentang tadi, ya, The Glass Jaw ini, dia satu kali penolakan aja, udah kayak, aduh, ini gue kagak bisa nih. Udahlah, gue tidur. Baru penolakan sedikit, pak gitu udah. Kayak seolah-olah knockout gitu loh. Baru satu kali loh penolakan, udah bilang, aduh kayaknya gue gak cocok deh jadi orang sales. Aduh kayaknya susah banget nih. Jadi, begitu rapuhnya mentalnya. Nah akhirnya dia, aduh udah dan sebagainya. Dan dia gaul sama orang-orang yang juga begitu. Atau mungkin dia secara nggak langsung ngomong tertentu dan men-influence tim yang lain yang sama-sama juga rapuh. Ya gimana bisa penjualan terjadi? Ya kan? Padahal seharusnya orang sales kan punya mental optimis. Punya mental yang melihat sesuatu yang dari sisi positif optimis. Ya coach ngomongnya gampang. Bukan masalah ngomong gampang. Ya karena kita lakukan, ya bayangkan kalau Anda pesimis, bisa nggak closing? Ya orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil adalah justru di kondisi sulit dia tetap optimis. Nah ini butuh mental kayak gitu. Jadi masalahnya kalau penjualan kita down, dropping, ini kita bicara brand-brand besar ya, bukan hanya brand yang biasa-biasa, yang udah besar pun, ya kalau kita lihat omsetnya udah sangat besar bahkan sampai triliun pun itu mengalami penurunan. Bahkan saya lihat properti-properti pun ya banyak yang penurunan luar biasa. Why? Maybe because 3 poin tadi. Ya, yaitu pertama adalah the lone wolf syndrome, yang kedua adalah the Miss-Weiss syndrome, yang ketiga the Glass-Jaw syndrome. Nah, so masalahnya bukan masalah teknik jualan ataupun cara closing atau cara handling objection, bukan masalah itu. Maybe because the three of syndrome ini yang terjadi. Nah, so ini yang terjadi. Jadi, saya mau katakan sama Anda begini. Yang pertama harus positif dulu siapa? Yang pertama harus optimis dulu siapa? Sebelum nanti timnya akan positif. Sebelum nanti timnya akan kuat mentalnya. Sebelum nanti timnya akan lebih persisten dan punya attitude yang benar dan punya langkah-langkah yang tepat. Yang harus mulai dulu dari mana? Tim salesnya atau leadernya dulu? Nah, bisa jadi mungkin leadernya yang bebal. Bisa jadi mungkin leadernya yang nggak mau berubah. Makanya timnya begitu. Atau leadernya punya I know sendiri. Makanya dia caranya begitu. Ya, jadi dengan banyaknya tekanan, jangan fokusnya kepada tekanan. Fokusnya kepada building the capacity, building the value. Ya kan? Kalau Anda fokus kepada tekanan dan Anda dengan tekanan itu maksain tekanan dan maksain dengan cara yang sama, akan susah, pasti mentok. Ya, justru harusnya apa? Justru harusnya dengan banyak tekanan, kita harus fokus building kapasitas lagi, membesarkan kapasitas lagi. Kalau tadinya saya bentuknya gelas, sekarang saya harus jadi galon. Karena kapasitasnya lebih besar, saya bisa menampung lebih banyak sehingga saya bisa memberi value lebih. Kalau orang sales maksudnya kapasitas apa? Mungkin nggak hanya cuma ngerti product knowledge, ngerti tentang karakter customer, ngerti tentang mungkin ya apapun yang mereka mau dan sebagainya, bukan hanya itu. Tapi kita mesti ngerti psikologi, mesti ngerti problem solving, mesti ngerti understanding their belief, mesti ngerti timingnya kapan, dan mesti ngerti juga mungkin bagaimana cara komunikasi yang tepat, approach yang tepat, ya kan? Dengan bagaimana kita mengerti juga cara membuat mereka membuka pikiran mereka, persuasive skill. Nah itu kan add value to yourself, building the capacity to yourself, then you can solve the problem. Yaitu adalah bagaimana customer-customer yang stuck nggak beli produk Anda mungkin jadi beli karena you have the capacity, they have the value.
Nah, itu kesimpulan saya. Nah, jadi di video ini, memang mungkin beberapa yang nonton videonya cukup keras, mungkin cukup kena gitu kan. Karena apa? This is what happened. Ya, tapi as a leader, kita harus tetap optimis. Coca-Cola itu bisa berhasil. Atau merek On itu bisa berhasil bahkan di saat krisis. Di saat semua orang nolak dia. Huawei, yang saya lihat, itu ownernya sampai nawar-nawarin. Waktu di saat krisis, dia tetap optimis. Jack Ma sama, di saat krisis, di saat orang semua nolak dia, justru disitulah breakthrough, dan disitulah the true leader. So if you want your business to grow, like I don't know how big is your goal for your product, even your brand is Coca-Cola, maybe is your brand, maybe national brand, ya, if your leader nggak punya mindset yang optimis, melihat the situation, you kena tekanan langsung down, you kena tekanan langsung alasan, you kena tekanan langsung deny, you kena alasan terus blaming. How can you grow your business? Ya, so ya, langkah pertama apa? Saya punya satu event yang saya sebut adalah the bounce back, ya, the bounce back, ya, advantage, the bounce back advantage. Ya, di situ you not the leader, learn the strategy. Gimana cara saya melihat dari konsep bisnis saya yang sekarang maybe turun, saya belajar strateginya. Bagaimana saya build my capacity. Dan if you know how to build the capacity, then how you lead the team to make sure that they can follow you and reach the goal, reach the target yang Anda mau. Nah, itu yang saya akan berikan pada Anda. Jadi, if you want, ya, Anda bisa kontak tim saya, ya, learn about bagaimana kita bisa belajar the strategy, the bounce back strategy. Ya, I'll tell you, ya, if you learn this, I guarantee, if you learn this, your business can grow, your product will be massively sold, ya, by your sales team, because your sales team know what to do. We equip you, kita akan perlengkapi Anda dengan tools, dengan mindset yang tepat, dengan cara berpikir yang tepat, ya, dengan capacity yang enough for you to conquer atau mengalahkan tekanan-tekanan yang ada. That's what you need. That's what I need actually. I learn, I transform my mindset, the leadership, the thinking, the strategy, then the business grow. So if you want, ya, to join me, the bounce back advantage, ya, the strategy for you, especially leaders, kalau Anda owner, Anda, sales director in the company, you can join me. Yeah, whether it's up to you. Yeah, if you see this as an opportunity for you to, bounce back the revenue that you want, bounce back the potential customer yang you lose, then maybe this is the way. This is the solution. But actually it's a choice. Whether you want to take this or not, it's up to you. But I give you the opportunity. If you want to join me and my team, yeah, I bring, my coach also to this event, Bounce Back Advantage. You can check the with my team, ya. Silakan cek WA langsung kepada tim saya bagaimana you can build your sales team stronger, more solid, and achieve 10x if you really want it. So, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman. Salam pengusaha.